Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemangku manakib namanya, nama pemangku manakib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal mukhlisin wa ja'alana min ahlil jannati bighairi hisab wa akramana min ulumil ulama'ir rasikhin al-arifin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridwaka matlubi ya'dini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram ajma'in. Syuhlillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Semua khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa qaddasallahu sirruh. Syai'un lillahi al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua khususan ila hadati Syekh Abdullah Mubarak ibn Nur Muhammad wa hadati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syekul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu ma syai'un lillahi lakum al-Fatiha. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Semua khususan ila akhil mukarram Haji Johan Dewi Asbaldi bin Haji Walidin Allahumma ya Qadiyal Hajat wa ya Kafir wa ya Takir wa ya Mujiban doa Syai'un lillahi Fatiha. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para sesepuh TKN Suryalaya Provinsi Palembang, sesepuh LDTKN Suryalaya Provinsi Palembang, sekaligus Sohibul Hajat Bapak Haji Johan sekeluarga, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat Allah, rahmat Allah, taufik hidayah maunah yang kita selalu terima siang, malam, pagi, sore, di mana saja berada. Selalu menerima nikmat rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukurin bersama. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah di akhir zaman ini, sekaligus kita ikhwan akhwat oleh Allah dijadikan murid Pangeran Anu Syamad Syekhul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan selalu kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebenarnya tadi pada waktu saya menyampaikan talqin sekedar tentang tausiah saya sudah sampaikan sedikit-sedikit. Kenapa? Karena saya bilang kayaknya tadi ada acara dari Ibu Bella Mubis yang dari Jombang ya, dari Jombang barangkali. Pada manakib di Suryalaya juga begitu. Maka saya ingat, karena takut waktu ini agak malam, kasihan sama ikhwan akhwat, maka tadi saya juga sedikit-sedikit tausiah itu saya sampaikan. Hanya sekarang saya menyampaikan mungkin tidak banyak, sedikit saja. Mudah-mudahan walaupun sedikit, apa itu buahnya banyak sekali. Dengan adanya kita sama-sama mengamalkan, belajar mengamalkan dengan hati yang ikhlas dan amalan yang tepat dari guru kita Pangeran Sahabat Anum Syamad Syekhul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita jangan khawatir. Amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah baik yang wajib maupun yang sunnah di situ yang diberikan oleh guru kita itu sudah pas sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuntunan orang-orang beramal soleh, beramal baik agar diterima oleh Allah? Karena tidak semuanya amal diterima. Sama dengan panjenengan kerja, cari uang, berdagang, tidak semuanya orang dagang bisa berhasil. Sama. Kalau salah jalan bukan berhasil, bangkrut. Orang beramal kalau salah jalan sia-sia. Amalan riaba ini kalau kita kaji pas dengan aturan liman amila bi ilmi. Adapun keuntungan orang beramal itu oleh Allah diberikan kepada orang yang beramal dengan ilmunya. Ini aturan amal. Beramal dengan ilmunya. Beramal tanpa ilmu bisa sia-sia. Contoh, dalam salat ada aturan salat. Begitu panjenengan takbir Allahu Akbar, berdiri tegak baca Fatihah. Kalau salah Allahu Akbar, berdiri tegak baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Benar apa salah? Sia-sia. Makanya orang beramal ini
harus dengan ilmunya agar amalannya tepat benar. Iya, bukan main-main. Salat itu panjungan salat ikhwan akhwat, insyaallah kalau ikhwan akhwat itu sudah saya 99%, kalau 100% saya pas dengan 99% itu tepat ya, karena ada yang memberi pelajaran dalam suatu hadis tentang salat, karena kita tentunya sudah salat ini wajib, ada yang sunnah, ada tuntunan dalam thariqah. Idza ahsana rajulus sholata, ini sabda Rasul, bukan kata saya, cuman saya sampaikan. Idza ahsana rajulus sholata fa atamma ruku'aha wa sujudaha, apabila seorang laki-laki atau perempuan, di sini perempuan tidak disebut oleh Rasulullah. Idza ahsana rajulus sholata, orang laki-laki yang disebut. Kenapa perempuan tidak disebut? Jangan panjenengan kecewa. Ini di dalam kitab alat, perempuan bisa diambil alih kepada orang laki-laki. Laki-laki apalagi perempuan sama. Dalam kitab itu diterangkan min babil ittibaq, diambil cukup oleh Rasulullah, karena setiap ada laki-laki pasti ada perempuan, ya kan? Di mana ada perempuan itu ada laki-laki. Hanya saya tidak punya perempuan, dulu punya, cuman sudah meninggal. Tadi saya ditawarin oleh Pak Haji Juhan. Iya, ini orangnya ada. Saya minta maaf, jangan kalau saya dijadikan orang Palembang, saya tidak kemana-mana lagi. Yang tentunya saya ada pagar. Kalau mau kemana, pamit dengan pamit yang benar-benar. Kalau tidak dikasih, saya dosa. Repot, biarin. Saya bisa kemana-mana, ke Palembang, Jakarta, Bali, Banten, insya Allah sebentar lagi Kalimantan Barat, Pontianak, Sambas. Gak apa-apa, ini tugas apa? Saya sudah banyak pengganti, anak saya 6 lengkap, laki-laki 4, 2 perempuan, cucu ada 15, cukup sudah. Rezeki tidak usah dipikir, pasti ada orangnya. Allah tidak sia-sia, pasti ada rezekinya. Panjenengan jangan khawatir, ya cuman nggak sama, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Ini rezeki. Nah, qasamna bainahum ma'ishatahum, firman Allah. Di mana saja, Palembang, Sumatera ini, Jawa, Jakarta, pasti begitu. Allah memberikan rezeki itu tidak sama, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada yang kurang, ada yang bertambah. Idza ahsana rajulus sholata, apabila seorang laki-laki memperbaiki sholatnya, memperbagus sholatnya, bacaannya ditepatkan, dibenarkan, fa atamma ruku'aha wa sujudaha, maka orang yang salat itu, baik laki-laki atau perempuan, menyempurnakan rukuknya dengan tumaknina, bacaannya tepat, sujudnya tumaknina dengan bacaan tepat, pada ruku'aha wa sujudaha, qalatis shalah, salat panjenengan berbicara. Bicaranya salat panjenengan menjadi doa kepada Allah. Qalatis sholat, apa yang dibicarakan sholat, apa yang dibaca sholat sehingga menjadi doa. Hafizakallah kama hafizani, mudah-mudahan Allah menjaga kepada engkau orang yang sholat. Orang kalau dijaga Allah sudah beres, biarin nggak dijaga orang. Kalau sudah Allah menjaga, banyak contohnya. Makanya kita
banyak mohon kepada Allah, minta dijaga Allah. Kenapa? Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Kalau yang jaga hanya satpam, kadang-kadang satpamnya ngantuk. Begitu ngantuk, jagaannya hilang. Tapi kalau dijaga Allah, beres. Di jalan dijaga Allah, di rumah dijaga Allah, di pasar dijaga Allah. Enak. Salat mendoakan panjenengan yang wajib saja 5 kali kalau salatnya benar. Hafidhullah kama hafidhani. Mudah-mudahan Allah menjagamu sebagaimana kamu menjaga aku. Salat, kata salat. Faturfa'u, maka salat itu diangkat, diaturkan kepada Allah, diterima salat panjenengan, sehingga malaikat menulis pahalanya setiap waktu, apalagi sambil salat sunnah. Ini salat. Tetapi sebaliknya, Wa'idha asa'as salat, apabila orang itu laki-laki atau perempuan menjelekkan salatnya, salatnya tidak tepat, walam yutimma ruku'ahu wa sujudahu, bersalat tapi rukuknya tidak tepat, tidak tumaknina, bacaannya salah, sujudnya begitu juga didoakan oleh salat kita. Apa doanya? Dayyakallah kama dayyatani. Mudah-mudahan Allah menyanyiakan engkau orang yang salat. Mudah-mudahan engkau disiakan oleh Allah sebagaimana kamu menyanyiakan aku sambil bersalat. Katanya bersalat tapi tidak tepat, takbir saja tidak tepat. Bahkan takbir pertama ini, takbir pertama baik duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini hadis. At-takbiratul ula khairun minad dunya wa ma fiha. Takbir pertama dalam salat baik wajib atau sunnah lebih bagus dari dunia dan isinya. Iya, takbir saja. Ini amal soleh. Makanya kita belajar beramal soleh agar amal kita ini tepat, benar, sehingga tidak sia-sia. Makanya saya tadi dalam talqin hati-hati. Saya tanya, kalau enggak jelas saya ulangin. Takut saya talqin sia-sia. Ya. Alhamdulillah, yang mau talqin sudah katanya jelas. Iman akhwat yang dimuliakan Allah, kembali kepada zikir, karena panjenengan sudah termasuk hamba Allah yang selalu berzikir tiap waktu, baik zikir jahar juga zikir khafi, yang ditambah juga dengan khotaman dan ditambah lagi dengan manakib. Kalimat la ilaha illallah yang saya tadi sampaikan dalam talqin itu bukan kalimat sembarangan. Ini kalimat agung. Saking agungnya kalimat la ilaha illallah, pernah Nabi siapa itu, malaikat Jibril matur kepada Rasulullah, ya Rasul, kata malaikat Jibril, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, hadis, ya Rasul, ma nazaltu bi kalimatin a'dama min kalimati la ilaha illallah. Rasul, saya enggak pernah turun ke dunia membawa kalimat-kalimat Allah kepada siapapun utusan-utusan dari terdahulu sampai sekarang, kata malaikat Jibril. Tidak pernah saya membawa kalimat-kalimat wahyu-wahyu Allah kepada utusan Allah seagung kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita ikhwan akhwat oleh para sahabat sudah diberi talqin zikir jahar, zikir khafi, walaupun sebagian
setelah abah wafat itu ditangguhkan memberi tugas kepada wakil talqin. Ini kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis lain kalimat la ilaha illallah ini syiar Islam. Bayangkan kalau tidak baca la ilaha illallah di dalam syahadat, Islam apa enggak? Enggak bisa Islam. Baru asyhadu an la ilaha illallah Islam. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kelanjutan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiar. Bahkan bukan hanya syiar di dunia sekarang. Sabda Rasul, syiarul mu'minina yauma yub'asuna min kuburihim la ilaha illallah. Syiarnya orang mukmin nanti pada waktu bangun dari alam kuburnya, syiarnya tidak lain dan tidak bukan adalah kalimat la ilaha illallah. Mau contoh panjenengan bahwa dalam kubur ada syiar kalimat la ilaha illallah. Mau contoh? Harus meninggal. Siapa yang mau contoh harus meninggal. Tapi saya walaupun tidak meninggal bisa beri contoh. Mau enggak? Di Madura ini ada 2 orang, satu masuk thariqah, yang satunya tidak masuk thariqah. Ini akrab sekali, lebih daripada saudara. Bagaimana bersama, yang satunya punya kekurangan dibantu, sangat akrab. Begitu yang masuk thariqah itu meninggal, yang tidak masuk thariqah nggak meninggal. Setelah meninggal nyampe 3 hari, yang tidak masuk thariqah mimpi temannya yang akrab itu datang. Akhirnya ditanya, kan kamu meninggal? Iya. Ketemu kamu dengan malaikat Mungkar Nakir, sudah diperiksa. Teman yang meninggal yang masuk thariqah itu menjawab, saya nggak tahu, nggak ketemu, kayak siapa Mungkar Nakir itu. Loh, kan biasa pengajian-pengajian itu memberitahu orang mati dalam kubur diperiksa Mungkar Nakir. Marabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Selanjutnya, enggak, saya enggak tahu. Kenapa kamu enggak diperiksa Mungkar Nakir? Saya ingin tahu. Makanya kata yang meninggal, kamu cepat-cepat talqin, cepat-cepat masuk thariqah. Ini gara-gara thariqah. Dalam kubur menjawab, begitu saya bangun dari kubur, nggak ingat apa-apa. Ingatan saya hanya seolah-olah saya ada di lubang, saya pikir dalam kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun Mungkar Nakir datang ke dalam kubur itu, Mungkar Nakir hanya berdiri, bahkan berdua itu saling tanya, orang ini ada dalam kubur, mati apa enggak? Katanya yang satunya, bukan orang mati ini, masa sih ada orang mati dikir. Kata yang satunya, kalau orang hidup masa ada dalam kubur? Saling apa itu? Akhirnya kedua-duanya, ya udahlah, terserah Allah, nggak usah periksa orang pikir tuh. Makanya mudah-mudahan panjenengan ya, syiar ini bukan hanya sekarang di sini, tetapi syiar kita nanti di alam kubur dan di alam akhirat. Amin. Allahumma amin. Ini zikir. Makanya malaikat Jibril matur sama Rasulullah, tidak
ada yang lebih agung daripada zikir. Tidak ada. Dalam Quran itu firman Allah, bukan hanya hadis. Jadi kalau orang ini kurang yakin, wah iman ya. Insya Allah kalau sudah talqin, keyakinannya naik. Waladikrullahi akbar, ini firman Allah. Akbar, yang lain tidak ada dikatakan akbar. Istighfar, zikir, tapi tidak dikatakan akbar. Bagus, berpahala. Tasbih tidak dikatakan akbar. Makanya pahala kalimat la ilaha illallah dan pahala amal-amal lain wala ajrul akhirati akbar. Pahala akhirat nanti panjenengan yang akan diterima akbar, luar biasa. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Kalau orang itu tahu bahwa pahala dari Allah nanti di alam akhirat akbar, luar biasa. Sampai-sampai seandainya ini jangan yang apa ya, yang luar biasa, yang biasa di surga, yang biasa saja. Kan biasa orang-orang itu mengatakan di surga ada perempuan cantik ya. Siapa namanya? Siapa namanya Bu? Di surga ada perempuan cantik, siapa namanya? Bidadari? Iya, lain dengan nama orang dunia. Kalau orang dunia namanya macam-macam, ada Fatimah, ada Saidah. Tapi kalau di surga itu Hurul In, orang Madura, orang Jawa mengatakan bidadari. Suatu saat malaikat Jibril diutus oleh Allah ke surga. Jibril, saya ciptakan surga dengan isinya, tengok. Berangkat malaikat Jibril. Nyampe di surga, malaikat Jibril menoleh ke kanan, ke kiri, ke barat, ke timur. Waduh, ini surga. Sebentar melihat perempuan-perempuan cantik banyak yang namanya Hurul In. Dari wah, malaikat Jibril, malaikat ini heran, kok cantik sekali ini. Untung malaikat nggak punya nafsu. Tahu-tahu sebentar lagi ada yang lebih lagi, lebih cantik, hebat, luar biasa. Waduh, ada yang lebih cantik lagi. Ditanya oleh malaikat Jibril, saya mau tanya, apa kata bidadari? Kamu itu punya siapa? Di dalam surga ditanya oleh malaikat Jibril. Apa jawab bidadari yang sangat cantik, enggak ada tandingannya? Jawab kepada malaikat Jibril, ini bahasa Indonesianya ya, enggak usah dibaca Arabnya. Ini perkataan dalam surga. Jibril, saya ini punya orang yang mendahulukan ridha Allah ketimbang dirinya sendiri. Perlunya dirinya sendiri ditinggal, tunggu besok nanti. Tapi kalau keridhaan Allah, manakib, khataman, oh didahulukan. Dikir didahulukan, dagangan belakangan. Sekarang kebalik, dagangan didahulukan, dikir ya nanti bisa dikir sih. Kan bisa dikodok, iya nanti malam kodok. Wah, terus-terusan begini, bukan manusia hebat, hebot. Manusia hebat, cuma modern sekarang. Penggoda kita luar biasa. Setan iblis di mana-mana berkeliaran. Bahkan ada yang iblis sekarang setan nongkrong ngajak di pinggir jalan. Boleh saya sambil minum? Ini jamnya sudah malam.
Iya, saya biasa kalau ngisi pengajian saya tanya apa cukup, apa kurang, saya tanya. Kalau sudah cukup saya berhenti, saya ikut aja. Kalau masih kurang, ya saya tambah, tapi jangan banyak-banyak sih. Pada bulan 7 barusan tahun 23 saya diundang Ikhwan ngisi pengajian ke Bali di Geroga, Singaraja, Denpasar Timur, Denpasar Barat. Permulaannya dari Geroga, saya bawa mobil, ditinggal di negara, dari negara saya diantar ke Geroga. Negara Geroga ini kira-kira ada 60 kilo. Dari Madura ke Bali ini 16 jam. Supirnya nggak tidur ini 16 jam sampai nyampe. Terus dari Geroga saya diantar ke Singaraja. Geroga Singaraja ini kira-kira ada di 55 kilo. Nah, dari Denpasar saya dijemput ke Singaraja. Di Singaraja ini pagi jam 9 manakib, duhur selesai, salat duhur, setelah salat duhur berangkat ke Denpasar. Saya mungkin karena capek dalam mobil itu ngantuk, jalannya berliku-liku gini, apalagi mungkin ada yang tahu Gurugul itu, di sana ada masjid Gulu apa itu Bedugul, dingin luar biasa, es nggak laku di sana. Iya, nggak laku. AC nggak laku. Sudah AC sudah. Di jalan seperti AC. Saya ngantuk. Hampir nyampe di Bedugul, saya terkejut. Supirnya itu orang Denpasar, namanya Mas Gunawan. Saya panggil Mas Gun. Saya ngantuk. Hampir nyampe Bedugul, kira-kira ada 300 meter. Mas Gun itu teriak, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Saya terkejut. Ada apa Mas? Itu dituding, saya lihat, wah, perempuan luar biasa. Nggak ada kalau di Palembang saya keliling tadi dari Jakarta di pesawat, nggak ada. Antik sekali. Pakaiannya antik, orangnya antik. Antiknya orangnya begitu saya lihat, karena sudah dituding, saya melihat sebentar saja. Saya lihat sedikit. Wah, orangnya itu mulus. Saya melihat sebentar sedikit, karena saya terkejut tidur, dia melihat masih muda, perempuan, cantik luar biasa, cuman pakaiannya hebat. Di atas pakai kotang, di bawah pakai jawat, nggak ada lagi dua pakaian itu. Waduh, luar biasa orang ini. Saya tanya sama supir, Mas Gun, saya tanya, apa tadi panjenengan? Saya sampai terkejut, baca istighfar, astagfirullahaladzim, tapi baca alhamdulillah. Apa itu artinya? Ini saya punya istighfar, tobat Pak. Saya melihat agak lama itu. Terus ya saya baca alhamdulillah karena saya bisa melihat, katanya. Waduh, ini lagi Mas. Saya tadi cerita dengan Pak Haji. Sekarang hati-hati, Sulman sangat modern di mana-mana. Bukan hanya setan sekarang jadi setan, tapi manusianya sekarang sudah banyak jadi setan. Makanya setan sekarang banyak nongkrong di jalan-jalan. Kawan-kawan iblis dan setan, kita sekarang sudah banyak pensiun. Enggak usah kerja, itu manusia lebih dari saya, lebih dari iblis. Perempuan telanjang, iblis enggak kelihatan telanjang, ya bangga.
bahaya. Zaman yang modern, manusianya tidak modern. Kalau panjenengan dari sini ya paling 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Kalau saya dari Sumeneb ke Surabaya saja itu 5 jam. Surabaya, Lamongan. Dari Lamongan saya ngisi di Cilacap, Jawa Tengah. Dari Cilacap saya berangkat ke Suryalaya. Dari Suryalaya berangkat lagi ke Jakarta, ngisi di Jakarta Pusat tadi malam. Sekarang di sini. Enak panjenengan. Ya saya ya capek, tapi karena tugas, insya Allah saya oleh pengersahabat ditambah didoain agar sehat, amin, Allahumma amin. Tapi kalau hanya saya yang sehat, yang mendengar nasihat sia-sia juga. Makanya ini mudah-mudahan sama-sama sehat dan sama-sama sempat. Dan ini yang saya sampaikan, mohon maaf barangkali ada kesalahan, karena di sini tumpukannya ilmu-ilmu dari Palembang ini, yang namanya Palembang ini Surambi mana? Surambi Merdeka Palembang ini kan Sumatera, nyampenya sini dulu. Jadi di sini ini kota ilmu. Saya dari Madura. Seandainya yang saya sampaikan ini kalau oleh panjenengan dikatakan tausiah ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah sekali saya, walaupun orangnya sudah tua ya, tapi ilmunya sedikit, bahkan bisa-bisa dikatakan nggak ada ilmunya. Mohon maaf, mohon dibenarin. Kalau salah dari segi apapun, mohon dibenarin. Kalau kurang, tadi saya disuruh terus tambah sendiri. Tapi kalau benar yang saya sampaikan bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelantara guru mursyid kita pengarsa Banu Syahmat Syekh Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Ini jam 11:04 sudah. Makanya inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.